Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi ajmali salawati wa azka tahiyyati wa usaiha ala hadzal abdi alladhi waffa bi haqqil ubudiyyah abaraza fiha fi khilatil kamal wa qama bi haqqi rububiyyati fi mawatinil khidmati lillahi wa aqbala alaihi ghayatal iqbal. Ikhwani akhwati rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bertemu kembali dalam pelajaran sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam sirah Nabi Muhammad ini terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang dapat kita ambil manfaatnya dan ibrahnya sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani akhwati rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan tentang datangnya orang Quraisy yang ketiga kalinya kepada Ali bin Abi Thalib. Maji'u Quraisyin li Abi Thalibin marratan tsalitsah. Lamma ra'at Quraisyun anna Abu Thalibin la yuridu an yamna'a ibna akhihi, masyau ilaihi bi Umarah ibnil Walid. Setelah orang-orang Quraisy melihat bahwa Abu Thalib tidak ingin mencegah dakwah dari anak dari saudaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah mereka ke Abu Thalib dengan membawa Umarah ibnil Walid. Wa qalu lahu khudh hadzal fata waladan laka. Sambil mengatakan, ambillah anak muda ini sebagai anakmu. Ambil anak muda sebagai anakmu. Wa aslim ilaina ibna akhika linaktulah, dan berikan kepada kami dari anak dari saudaramu Abdullah yaitu Nabi Muhammad SAW untuk kami bunuh. Jadi minta pertukaran. Abu Thalib diberi satu anak yang paling istilahnya satu anak paling menonjol di antara orang Quraisy, pemuda paling menonjol, tampan menonjol, untuk ditukar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum ammuhu bi'sa ma tatlubun atu'tuni abnakum li urabbiyahu wa u'tikum ibni litaktuluh. Ini jawabannya Abu Thalib, ini luar biasa sekali, sambil mengatakan, sungguh alangkah buruknya permintaan kamu. Engkau memberikan kepadaku anak kalian untuk aku didik, sedangkan aku memberikan kepada kalian anakku untuk kalian bunuh. Jadi memang masyarakat Arab ini, kata al-ab ini, abi ini, nisbahnya bisa jatuh kepada ayah atau saudara dari ayah. Makanya sampai ada pepatah mengatakan al-ab al-am bimanzilatil ab. Saudara dari ayah kedudukannya sama seperti ibu, wal khalah bimanzilatil saudari dari ibu kedudukannya sama seperti ibu. Jadi saudara ayah kedudukannya sama seperti ayah. Makanya ketika Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, inna abuka wa abi finnar, sesungguhnya ayahmu dan ayahku berada di dalam neraka. Maksudnya abi di sini siapa? Abi Lahab, saudara dari ayahnya Abu Lahab yang ada di neraka. Jadi seperti itu adalah budaya dan kebiasaan masyarakat Arab. Kemudian faraja'u khaibin war rasulu lam yazal mustamirran bin nashril islami wa ammuhu yadfa'u anhu. Maka mereka pulang dengan khaibin, tangan hamba atau kecewa. Mereka pulang dengan tangan hamba atau kecewa, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan dakwahnya di dalam menyebarkan agama Islam, dan pamannya tetap melindunginya dan menjadi pendukungnya berbalik dakwah Nabi Muhammad SAW, senantiasa membela Nabi Muhammad SAW. Jadi memang orang-orang Quraisy ini tidak pernah putus asa untuk mendapatkan Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai mereka berusaha bagaimana caranya supaya Nabi Muhammad itu berada di genggaman mereka tanpa perlindungan Abu Thalib. Jadi orang-orang Quraisy, seandainya Abu Thalib tidak ada, mereka akan mengeksekusi dengan cara mereka langsung.
Jadi kejam mereka tanpa Abu Thalib. Makanya setelah wafatnya Abu Thalib, terasa betul tekanan pada Nabi Muhammad SAW. Semakin kencang, semakin deras, semakin kejam. Masih ada Abu Thalib, masih ada pelindungnya. Tapi ketika sudah nggak ada Abu Thalib, nggak ada pelindungnya Nabi. Orang Quraisy semakin berani menekan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari dakwah Nabi Muhammad SAW di situ mulai menemukan yang namanya ujian-ujian yang semakin berat dan semakin berat sampai akhirnya Fathul Makkah itu. Sampai terbukanya Mekah dan kemenangan di tangan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi titik terberatnya Nabi itu setelah wafatnya Abu Thalib. Lalu penjelasan berikutnya di sini menyebutkan tentang idza'u Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangguan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aghadat Quraisyun tu'dir Rasul wa tastahzi'u bihi khususan idza dhahaba ila shalah. Orang-orang Quraisy ini seringkali mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghinanya serta mengejeknya, mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya ketika hendak melaksanakan salat. Jadi orang Quraisy luar biasa nih memang. Kita bisa bayangkan kita saat ini salat dalam keadaan tenang tanpa gangguan. Namun Nabi SAW ketika sholat mendapatkan gangguan dan ujian yang luar biasa beratnya. Dari siapa? Dari orang-orang Quraisy, yang mana orang-orang Quraisy ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW sendiri. Bahkan sesudah mereka melihat Nabi terus tetap dalam ajakan dan melihat pembelaan paman Nabi kepada beliau, semakin orang-orang Quraisy semakin istilahnya apa? Mereka semakin mangkel kalau bahasa, semakin jengkel atas pembelaan Abu Thalib kepada Nabi. Jadi dendamnya terlampiaskan sama Nabi semakin besar, semakin marah, semakin emosi, semakin benci. Kenapa itu? Karena ba'da'an ra'at istimrarahu fid da'wati wa difa'i ammihi anhu. Perlindungan pembelaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilm was sabr wal lutuf wal afwi. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan cacian, mendapatkan hinaan, mendapatkan hujatan, mendapatkan olok-olok dan hal-hal yang serupa demikian, bahkan gangguan ketika sholat, diganggu, dijebak, jalannya diberi lubang dan lain sebagainya, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah menerima hal tersebut bil hilmi, dengan santun, was sabar, dengan sabar, wal lutuf, dengan lembut, wal afwi, dan dengan memaafkan mereka. Ini Rasulullah. Ya, tapi jangan dijadikan patokan ini. Jadikan patokan bahwa oh berarti ketika agamamu dihina kamu suruh afwi. Ini beda kasusnya, karena ketika ini orang Quraisy itu masih bodoh. Nabi SAW mencaci berhala-berhala tersebut, berhala-berhala Quraisy, bahkan mengolok-olok orang-orang Quraisy yang kakek-kakeknya yang mana masih menyembah berhala-berhala tersebut. Nah, tetapi kalau yang di sini ketika mendapatkan siksaan, wal afu ini dipakai, memaafkan ini dipakai, yang disiksa pribadinya dipakai. Tapi ketika agamanya lain ceritanya. Kalau pribadi harus maafkan, santun, sabar, lembut. Wa kana asyaddahum idza'an lil rasuli Abu Jahlin. Dan bahkan yang paling kenceng mengganggu Rasul ini Abu Jahal. Wa Abu Lahab, dan Abu Lahab ini paman Nabi ini. Jadi cobaan Nabi paling keras ini yaitu dari pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab. Lalu diantaranya pula yang mengganggu Nabi SAW yaitu wa Uqbah ibnu Abi Mu'aid dan wal Walid ibnu al-Mughirah. Wa qading taqamallahu min jami'il mustahzi'ina ba'dal hijrah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membalas para orang-orang yang mengolok-olok, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam ini setelah mereka hijrah. Allah taala menghancurkan mereka. Faminhum man kutila, di antara mereka ada yang terbunuh, wa minhum man ahlakathul amra, dan ada pula yang binasa karena penyakit. Oleh karena itu paling tidak barang siapa orang mengganggu Nabi, Allah langsung yang membalasnya, entah itu dengan musibah ataupun dengan penyakit dan lain sebagainya. Paling tidak dari sini kita mengerti kisah bagaimana orang-orang Quraisy berusaha mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.